Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Samudra Kreasi. Dengan saya Gilang Ramadan di episode perdana dari seri Suara Kita Perubahan Nyata. Hari ini kita akan menyelami bagaimana peran partai politik dalam menyatukan komunitas untuk mendorong perubahan nyata di Indonesia. Di tengah dinamika politik saat ini, peran partai politik semakin krusial dalam menciptakan perubahan sosial. Namun, apakah kita benar-benar memahami bagaimana partai politik dapat menyatukan komunitas untuk mencapai tujuan bersama? Dan bagaimana kita sebagai warga negara bisa memastikan suara kita didengar dan diakomodir? Sebagai warga negara yang peduli, saya melihat betapa pentingnya keterlibatan politik di tingkat bawah hingga elit. Contohnya, pemilihan presiden, bupati, wali kota, gubernur, semuanya sangat membutuhkan suara dari tingkat bawah sampai tingkat atas. Maka dari itu, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk mengemukakan pendapatnya. Salah satu bentuk demokrasi yang diberikan adalah atau kebebasan berpendapat yang diberikan dengan memilih menentukan pilihannya sendiri. Pengalaman kita juga mengajarkan meskipun partai politik seringkali dianggap jauh dari kehidupan sehari-hari, sebenarnya mereka memiliki potensi besar untuk menjadi katalis perubahan yang kita inginkan. Contoh, sebelum kita memilih sebuah partai politik sebagai pilihan, ataupun tokoh partai politik yang akan kita pilih, maka yang kita lihat adalah yang pertama, partai politiknya. Track record partai politiknya seperti apa? Apakah partai politik yang memiliki ide dan gagasan yang baik? Apakah anggotanya memiliki tingkat korupsi yang rendah? Apakah hal-hal yang selama ini diperjuangkan mementingkan perjuangan yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan lain-lain yang merupakan kebutuhan masyarakat kecil. Dan berikutnya, apakah partai politik yang kita pilih betul-betul mendengarkan aspirasi kita? Salah satunya banyak berani menerima usulan-usulan dari kaum buruh, guru honorer, tenaga kesehatan honorer, ataupun yang lainnya yang merupakan lembaga-lembaga atau komunitas-komunitas besar yang berarti jika partai itu menerima ide, gagasan, keluhan dari komunitas tersebut, ini menandakan bahwa partai politik ini memiliki bentuk ya yang sangat baik dalam pengelolaan mengemukakan pendapat atau menerima pendapat. Partai politik idealnya berfungsi sebagai jembatan antara kebutuhan masyarakat dan kebijakan negara. Dan apa yang tadi saya sampaikan menandakan bahwa apa yang disebut kebijakan negara ketika sebuah partai politik mendengarkan aspirasi masyarakat ataupun komunitas, maka hal itu dapat memunculkan sebuah ide dan gagasan yang akan melahirkan sebuah kebijakan negara. Maka penting untuk kita memilih partai politik yang memiliki track record yang baik. Ketika partai-partai ini benar-benar kita perjuangkan atau mendengarkan perjuangan kita, mendengar aspirasi kita, dan memperjuangkan aspirasi kita, mereka dapat menyatukan suara itu menjadi suara yang besar dan dapat membuat kebijakan yang berdampak baik untuk kehidupan masyarakat. Kita bisa melihat bagaimana beberapa partai telah sukses merangkul komunitas yang saya sebutkan tadi. Maka lahirlah kebijakan-kebijakan negara yang pro dengan masyarakat. Contohnya BPJS. Nah, hal itu bisa dirasakan oleh semua masyarakat. Tapi ketika ada sebuah kebijakan baru yang merupakan bentuk dari pengurangan layanan BPJS, maka aspirasi masyarakat juga bisa disuarakan kembali dan akhirnya bisa dikoreksi kembali. Dan itu sangat penting, sekali lagi. Karena pasti ada pro dan kontra dan ada lembaga yang pro dan kontra ataupun ada partai yang pro dan kontra terhadap kebijakan itu. Maka kita harus memilih dan memilah partai politik mana yang pro dengan kepentingan masyarakat. Keterlibatan di akar rumput adalah kunci.
Ketika partai politik turun langsung dan berinteraksi dengan kita masyarakat, mereka tidak hanya mendapatkan dukungan tetapi mendapatkan kepercayaan. Inilah yang kita perlukan saat ini, adanya bentuk pertemuan antara apa yang menjadi aspirasi kita, lalu kita berikan aspirasi itu untuk disalurkan menjadi sebuah kebijakan oleh partai-partai politik. Sebagai anggota komunitas, kita juga memiliki kekuatan yang besar untuk mempengaruhi arah politik negara. Partisipasi aktif dalam pemilu, keterlibatan dalam diskusi-diskusi politik, dan penyampaian aspirasi melalui kanal-kanal yang tersedia seperti yang saya lakukan ini adalah salah satu cara memastikan suara kita diakomodasi atau didengarkan. Dan ini tanda bahwa apa yang kita sampaikan mungkin bisa tersampaikan hingga pelosok Nusantara. Salah satu tantangan terbesar kita adalah memastikan partai politik tetap bertanggung jawab atas janji-janji mereka. Dan itu bisa kita angkat menjadi salah satu isu yang menarik karena apa yang mereka tulis pastinya terekam dalam jejak-jejak digital, baik itu konten sosial media ataupun media cetak yang sifatnya bisa kita nikmati dalam bentuk koran dan lain sebagainya atau majalah. Sekali lagi harus kita pahami, kita sebagai masyarakat atau sebagai komunitas, kita harus bersatu untuk menuntut transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Yang perlu kita ingat juga, kita juga bukan hanya pemilih, tapi kita juga pengawas. Ya, di era digital sekarang, kita juga bisa menggunakan diri kita sebagai pengawas dengan media sosial. Kita bisa memfoto, ya, memvideo, dan memviralkan itu untuk menyatukan suara komunitas atau masyarakat lain yang memiliki persamaan nasib yang sama apa yang kita rasakan. Namun, kita juga perlu hati-hati karena hal ini dapat menjadi pedang bermata dua jika tidak digunakan dengan bijak. Mari kita manfaatkan kekuatan ini untuk mendorong diskusi yang konstruktif dan membangun, bukan untuk menyebarkan perpecahan. Karena buzzer-buzzer yang ada saat ini, atau istilah buzzer adalah orang-orang yang dikumpulkan untuk menyebarkan isu-isu hoax atau bahkan melawan isu-isu yang benar untuk bisa dikatakan jadi hoax. Misal, kasus elektabilitas juga demikian. Banyak seolah-olah pemimpin yang memiliki elektabilitas tinggi, padahal sebenarnya tidak memiliki elektabilitas tinggi. Hal itu bisa dipesan atau bisa dirancang, diatur sedemikian rupa dengan menaikkan rating di sosial media ataupun rating di TV-TV nasional. Nah, perubahan nyata itu bisa kita lakukan ketika kita bersatu, baik dalam komunitas kecil maupun skala nasional. Partai politik memiliki peran penting memang dalam proses ini, namun pada akhirnya kekuatan sejati ada di tangan rakyat. Mari kita terus berpartisipasi, aktif dan kritis dalam kehidupan politik kita, dan yang harus kita pahami bahwa apa yang dibutuhkan oleh masyarakat haruslah kita ungkapkan kepada partai politik. Karena sekali lagi apa yang kita ungkapkan di dalam sosial media atau apapun tidak akan berpengaruh jika tidak melahirkan kebijakan negara atau kebijakan politik. Sekali lagi, peran partai politik sangat penting dan kita tidak bisa memunculkan ide dan gagasan saja, tapi yang harus kita lakukan adalah mengawalnya menjadi sebuah kebijakan. Dan untuk saat ini, sekali lagi kita harus aktif dalam setiap diskusi-diskusi atau apapun itu yang berhubungan tentang mencari pandangan-pandangan untuk sebuah kebijakan. Karena itu akan berdampak pada diri kita. Dan terima kasih telah mendengarkan. Saya Gilang Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.